Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Ninas dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2111725. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simulasi pembelajaran terpadu di mata kuliah pembelajaran terpadu. Yang mana dalam simulasi ini saya akan membahas dua model, yaitu fragmented model dan juga connected model. Nah, namun sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa sih pembelajaran terpadu itu? Nah, pembelajaran terpadu ini merupakan suatu pendekatan yang mana mengaitkan beberapa aspek secara sengaja, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran, yang mana bertujuan agar siswa memiliki pemahaman secara pengetahuan dan juga keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi lebih bermakna. Nah, bermakna di sini artinya adalah dalam pembelajaran siswa akan mendapatkan pemahaman konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan juga nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Selanjutnya kita akan membahas model-model yang tadi kita sebutkan, yaitu ada fragmented model dan juga connected model. Yang pertama ada fragmented model, merupakan pengaturan kurikulum tradisional yang menentukan disiplin ilmu yang terpisah dan juga berbeda. Model fragmented ini merupakan pembelajaran konvensional atau umumnya terpisah secara mata pelajaran. Artinya model ini memisahkan antara satu mata pelajaran dan juga mata pelajaran lainnya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa model fragmented ini menunjukkan pengintegrasian secara implisit di dalam satu disiplin ilmu tertentu atau interdisiplin. Nah, di dalam masing-masing disiplin ilmu ini memiliki bagian-bagian atau bidang-bidang ilmu yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Nah, adapun manfaat dari fragmented model ini ialah menjaga agar suatu mata pelajaran tetap asli dan tidak dicampuri oleh mata pelajaran lainnya. Nah, model ini bermanfaat banget bagi guru yang ingin lebih spesifik dalam keahliannya di bidang tertentu untuk mengembangkan kurikulum yang ada dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk model fragmented ini cocok untuk anak-anak SMP, SMK atau SMA, karena di sini mereka memisahkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Sedangkan untuk sekolah dasar mungkin saat ini kurang cocok karena pembelajaran dan kurikulumnya pun melakukan perpaduan pembelajaran yang satu dengan yang lainnya, jadi kurang cocok untuk anak sekolah dasar. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari fragmented model ini. Karena yang tadi kita jelaskan, fragmented model ini kan memisahkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, sehingga kelebihannya yaitu satu bidang ilmu atau satu mata pelajaran yang diajarkan lebih fokus dan terarah serta dapat mengetahui secara lebih mendalam dan juga detail tanpa ada pencampuran dari bidang ilmu yang lain. Namun untuk kekurangannya ialah anak ini nggak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara berbagai macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka nggak mampu membuat hubungan yang berbeda. Makanya tadi dikatakan bahwa model ini digunakan untuk anak SMP, SMA, atau SMK karena anak sekolah dasar belum mampu untuk menghubungkan antara kesinambungan satu mata pelajaran dengan satu mata pelajaran yang lain. Yang kedua ada tidak efisien waktu, karena waktu mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah. Yang ketiga adalah model ini menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep, perilaku, dan konsep yang dikuasai siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Tentu dalam sebuah model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tadi jelaskan bahwa fragmented model ini kan memisahkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Nah, kelebihannya ini ialah dalam satu bidang ilmu atau satu mata pelajaran yang diajarkan, mereka itu lebih fokus dan terarah serta dapat mengetahui secara lebih dalam dan juga detail tanpa adanya pencampuran dari bidang ilmu yang lain. Namun untuk kekurangannya ialah yang pertama, anak ini nggak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara berbagai macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka ini nggak mampu membuat hubungan yang berbeda. Nah, di sini makanya disarankan dalam prakteknya fragmented model ini hanya untuk anak SMP dan SMA atau SMK, karena mereka lebih fokus ke berbagai bidang studi yang difokuskannya. Nah, kalau untuk anak sekolah dasar dikhawatirkan peserta didik tidak mampu untuk membuat hubungan yang berkesinambungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain.
Nah, yang kedua, waktunya ini kurang efisien karena pembelajarannya ini disajikan secara terpisah. Lalu, model ini juga menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep, perilaku, dan juga konsep yang dikuasai oleh siswa sendiri. Selanjutnya ada connected model. Nah, pembelajaran terpadu model connected ini merupakan model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas yang dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya juga saling berhubungan. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi itu masih saling terhubung. Yang mana pada model connected ini juga menekankan pada perlunya integrasi inter bidang ilmu itu sendiri. Ya, selain itu model ini juga terhubung secara nyata, yang mana menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, dan juga keterampilan lainnya. Nah, dalam model pembelajaran connected ini, makna terhubung itu nggak diartikan menghubungkan beberapa disiplin ilmu yang memiliki karakter yang mirip. Nah, tiap-tiap disiplin ilmu ini tetap berada pada posisinya masing-masing. Terhubung di sini maksudnya adalah menghubungkan materi-materi dalam satu disiplin ilmu dengan menggunakan model connected yang dimungkinkan materi-materi yang memiliki keterkaitan dapat dipadukan menjadi satu aktivitas pembelajaran sehingga materi dapat dikuasai siswa dan juga tidak terpecah-pecah. Dengan adanya model connected ini, dimungkinkan siswa akan mampu menuangkan ide-ide, gagasan, dan juga keterampilannya, sehingga sangat dimungkinkan antar tema, materi, bab, maupun keterampilan dapat saling terpadu menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh. Nah, dalam hal ini juga, fokus utama tetap berada pada siswa atau student oriented. Sebagai pelaku utama pembelajaran, guru di sini dapat mengajak siswa bermusyawarah dalam menentukan materi yang sekiranya memiliki keterkaitan yang dipadukan dalam suatu aktivitas belajar dan juga mengajar. Tentu dalam berbagai model itu memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Nah, dalam connected model ini ada kelebihan dan kekurangannya juga loh. Yang pertama, kelebihannya itu adalah dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas bagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada satu aspek tertentu. Yang kedua, siswa juga memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus sehingga terjadilah proses internalisasi. Yang ketiga, menghubungkan ide-ide dalam suatu studi itu sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. Di sini siswa juga dapat gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan. Siswa juga diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman tinjauan, lalu memperbaiki dan juga mengasimilasi gagasan secara bertahap. Nah, guru pun juga bisa melihat gambaran yang menyeluruh nih dalam kemampuan atau indikator yang digabungkan tadi. Nah, dalam kegiatannya pun siswa lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikatornya. Nah, namun dalam connected model ini juga ada beberapa kelemahannya. Yang pertama itu masih terlihatnya jadi terpisahnya tuh masih terlihat dalam beberapa bidang studi. Belum memiliki gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran yang lain. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim. Sehingga isi dari pelajaran tetap saja fokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Nah, yang ketiga adalah dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Lalu bagi guru, bidang studi mungkin kurang terdorong untuk menghubungkan konsep yang terkait karena sukanya mengatur waktu untuk merundingkan atau karena terlalu fokus pada keterkaitan konsep, maka pembelajaran secara global jadi terabaikan.
Nah, itu tadi terkait materi simulasi pembelajaran terpadu dalam mata kuliah pembelajaran terpadu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.